Setidaknya organisasi Zegota sudah berhasil mengeluarkan lebih dari 2.500 anak yang diselundupkan keluar dari ghetto. Dan 400 diantaranya dilakukan oleh Irene Sandler sendiri ya teman-teman. Anak-anak yang diselundupkan diantaranya akan dirawat oleh si anggota Zegota sendiri, dan beberapa dititipkan atau diasuh oleh keluarga Kristen di Polandia. Dan diberi nama-nama Kristen juga pastinya untuk menghindari atau memalsukan identitas ya. Beberapa dari anak-anak itu dikirim ke biara panti asuhan Kristen dan sekolah Katolik. Mereka juga diganti namanya dan diajarkan tradisi Kristen untuk menutupi identitas mereka sebagai kaum Yahudi. Tujuan utama Sandler adalah untuk menjaga anak-anak tetap aman, berharap suatu hari bisa mengembalikan mereka ke keluarga asli mereka saat perang berakhir. Jadi, dia membuat daftar catatan tentang identitas anak-anak itu, dari yang nama awalnya si A, yang diberikan orang tua mereka, hingga nama baru yang harus mereka gunakan demi menjaga keselamatan mereka ya. Dan si Irene pun menyimpan rapi daftar itu dalam sebuah toples. Kemudian si Irene mengubur toples tersebut dengan aman di bawah tanah. Sayangnya, harapan reuni itu nampaknya tidak akan berjalan sesuai harapan. Pada bulan Juli 1943, Nazi memulai sebuah operasi yang disebut Grossaktion atau genosida. Mereka mulai secara sistematis mengumpulkan orang-orang Yahudi di ghetto Warsawa untuk merelokasi mereka menuju ke timur. Sayangnya, kereta-kereta rombongan besar ghetto Warsawa itu rupanya menuju kamp konsentrasi, yaitu tempat jagal di mana mereka akan dibunuh secara massal. Tak lama setelah itu, organisasi Zegota akhirnya juga tercium oleh tentara SS Nazi Jerman. Satu persatu anggota diringkus dan ditangkap. Irene Sandler pun terpaksa melihat teman-temannya banyak yang menghilang di hari itu. Setelah perjuangan panjang dan bersembunyi, si Irene Sandler tertangkap pada akhir 1943 dan disiksa secara sadis oleh Gestapo atau polisi militer Nazi. Pada saat-saat sebelum penangkapannya, dia berhasil menitipkan dokumen-dokumen yang berisi daftar nama dan lokasi anak-anak Yahudi kepada teman baiknya. Semenjak saat itu, dia mempercayakan keseluruhan tanggung jawabnya kepada orang lain. Sementara dia ditahan dan diinterogasi, tapi tetap dia teguh tidak pernah menyebutkan nama rekannya atau anak-anak yang mereka selamatkan. Meskipun dengan konsekuensi yang sangat besar, dia disiksa, dipukuli secara brutal gitu ya teman-teman. Setelah dirasa sudah cukup dan petugas meyakini bahwa Irene memang tidak tahu apa-apa tentang organisasi Zegota, akhirnya petugas mengakhirinya dengan menggiringnya ke tengah jalan untuk dieksekusi tembak. Namun, nasib baik masih mengikuti langkahnya si Irene ini. Ternyata, ada sesama anggota Zegota yang ia kenal sedang menyamar untuk menekat, merayu, dan menyuap salah satu tentara Nazi. Akhirnya apa? Dia selamat di saat nyawanya sudah di ujung tanduk ya teman-teman. Setelah perang berakhir, Irene Sandler terus membantu orang dengan mengambil pekerjaan sebagai perawat. Terlepas dari tuntutan pekerjaannya, dia masih berusaha memenuhi janjinya untuk mengembalikan anak-anak kaum Yahudi kepada keluarganya. Sedihnya, dia mengetahui bahwa hampir semua keluarga mereka telah terbunuh di kamp konsentrasi Treblinka atau dilaporkan sudah hilang. Atas usahanya, Irene Sandler menerima penghargaan pada tahun 1963 sebagai pejuang yang bertahan dan memperjuangkan kebenaran. Pada tahun 2003, Paus Yohanes Paulus II secara pribadi menulis surat kepadanya dan berterima kasih banyak atas usaha yang telah dia lakukan. Pada tahun yang sama, ia juga menerima kehormatan sipil tertinggi Polandia, yaitu Order of the White Eagle. Dia juga diberi penghargaan Jan Karski oleh Pusat Kebudayaan Polandia Amerika. Dan akhirnya pada tahun 2007, Irene Sandler bertemu kembali dengan beberapa anak yang dia bantu selamatkan. Dan semuanya mengatakan bahwa mereka berhutang nyawa kepada si Irene tersebut. Meskipun dia menerima banyak penghargaan lain, Irene Sandler tetap rendah hati. Irene Sandler pun berkata, Saya dibesarkan untuk percaya bahwa seseorang harus diselamatkan ketika tenggelam, terlepas dari agama dan kebangsaannya. Katanya dalam sebuah wawancara tahun 2007. Dan pada tahun 2008, si Irene ini juga telah tutup usia pada tepat pada usia 98 tahun. Oke. Dari cerita ini kita bisa banyak menyimpulkan ya teman-teman, bahwa perjuangan seseorang itu sangat bernilai besar ketika memang dia benar-benar membantu seseorang atau bahkan orang banyak dengan hati yang besar, walaupun nyawa taruhannya. Nah,
dari sini kita juga bisa bercermin ya teman-teman. Tanpa sosok seorang pahlawan tersebut, kita mungkin juga tidak bisa akan berada pada situasi aman seperti ini. Tanpa bantuan jasa dari seorang pahlawan, kita pun tidak akan bisa selamat. Oke, terima kasih teman-teman atas waktu yang sudah diluangkan untuk menyaksikan videoku sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan kasih kritik saran kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum. See you.